Jadi apakah jangan-jangan orang-orang ini tuh mengkonsumsi barang-barang yang bisa beracun tadi, yang bisa menyebabkan dehidrasi seperti itu? Yang lain dan tidak bukan barang tersebut maksudnya adalah peledak bayi. Boom! Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Hai guys, dari kemarin gue bergadang nyari tahu tentang kasus ini karena apa ya? Gue tertarik banget buat membahas dan mencari tahu ini tuh sebenarnya kasusnya gimana sih tentang keluarga yang di Kalideres nih. Tapi sebelum itu kita mau cepet-cepet aja kita mau bahas. Kita skincarean langsung, untungnya kita ini pakai Miracle Glossy Series. Mohon maaf kalau ngomongnya kita cepet karena untung Miracle Glossy Series juga ngeresepnya cepet, gengs. Nggak pakai lama-lama udah. Kalau kita buru-buru gitu kan pakai skincare, ini aja udah langsung nyerap seketika. Pertama tadi kita pakai glossy tonernya, lalu lanjut lagi ke glossy serumnya, terus langsung di tap-tapin aja, ngebut. Kalau udah langsung kita pakai day creamnya ya, karena abis ini kita juga langsung mau keluar. Udah habis bikin video, ngedit keluar. Udah selesai gini doang, cepet beres. Mantap! Tuh geng, secepat itu kan kalau pakai rangkaian Glossy Series langsung praktis, semuanya ada di dalam satu box. Ada facial wash-nya, ada glossy tonernya, ada face serumnya, ada krim pagi dan krim malamnya. Langsung templok, plak! Tuh, kulit langsung auto glowing. Ngerasapnya juga cepet, langsung kita bisa pergi atau lanjut tidur kalau udah malam. Jadi buat kalian langsung aja order Miracle Glossy Series pakai kode voucher ini pembelian via Shopee ya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke pembahasannya. Hai gengs, karena kasus kematian dari satu keluarga nih di Kalideres banyak banget kejanggalannya. Gak tau kenapa gue merasa sangat tertarik. Karena menurut gue kasus ini tuh macem kayak kasus-kasus di luar negeri. Atau kasus-kasus di serial detektif yang rumit banget buat dipecahkan. Nah, karena kemarin itu kita udah membahas ya kronologi dari penemuan sampai background dari keluarga tersebut. Kali ini gue mau ngumpulin bukti-bukti baru dan berbagai macam teori konspirasi yang ini mind blowing banget, beber kayak baca novel detektif. Nah, tapi buat kalian yang belum tahu background kejadiannya seperti apa, kalian bisa nonton video yang kemarin dulu aja lah ya. Karena di sini gue nggak sabar nih, pingin langsung aja udah menjabarkan updatean terbarunya dan lebih ngomongin ke teori-teori konspirasi yang lagi ramai dibicarakan. Yang jelas, dari kemarin tuh, temuan barang-barang aneh yang ada di rumah tersebut, selain ada apa tuh, kapur barus di dalam mangkok, lilin merah, dan ada beberapa dus bedak bayi, polisi juga merilis tentang berita ditemukannya tumpukan sampah yang berada di dalam rumah itu. Jadi memang masih dicari tahu juga nih, kenapa sampah-sampah tersebut tuh nggak dibuang aja di depan rumah, yang biasanya nanti akan ada tukang sampah keliling buat mungutin kan. Tapi ini kok disimpan aja gitu di dalam, kan bau. Nah, tapi kejanggalan yang terjadi di dalam tumpukan sampah tersebut, itu ditemukan ada struk belanja, kaleng susu, bekas obat-obatan, dan juga ada bekas makanan. Nah, dari sinilah makanya dugaan awal yang dilontarkan di berbagai media tuh dengan judul "Satu keluarga mati kelaparan" berarti udah nggak valid lagi, gengs. Dan memang polisi juga sudah mengatakan kalau dugaan kelaparan itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Mengingat di sini ada bekas sampah makanan kok. Jadi ada sampah makanan, kelaparan dari mana? Nah, namun yang masih menjadi misterinya, kenapa di lambung dari 4 orang ini, kita sebutin satu-satu ya, yaitu ada Pak Rudianto Gunawan berusia 71 tahun sebagai kepala keluarga, lalu ada Ibu Margareta Gunawan berusia 68 tahun sebagai istri, ada juga Dian Febiani Apsari Dewi berusia 40 tahun yang merupakan anak mereka. Lalu terakhir ada Budianto Gunawan berusia 69 tahun yang merupakan adiknya Pak Rudianto ternyata, gengs. Jadi kemarin itu maksudnya bukan iparnya Pak Rudianto ya, melainkan iparnya dari Bu Margareta berarti tuh. Nah, kondisi keempat orang tadi, itu kan dikatakan tidak ada sisa-sisa makanan sama sekali. Sampai otot-ototnya pun mengecil. Dan tubuh dari Ibu Margareta beserta Dian, 2 orang tuh, sampai mengering, gengs. Nah, terus tadi yang ditemukannya tumpukan sampah ada sisa-sisa makanan. Itu siapa yang makan? Nah, janggal banget kan? Dan sekarang mulai banyak nih cerita-cerita dari orang-orang yang mengaku mengenal atau at least pernah berinteraksi dengan beberapa dari anggota keluarga ini, gengs. Supaya dari cerita-cerita ini bisa kita profiling dulu tuh tentang sifat-sifat dan tabiat dari masing-masing anggota di keluarganya. Yang sebelumnya kan ceritanya misterius banget ya. Sampai di berita yang kemarin, keluarga dari Ibu Margareta, yang mana adiknya sendiri nih, mengaku terakhir kali mereka cacatan aja 5 tahun yang lalu dan bertatap muka 20 tahun yang lalu.
Jadi berarti bisa dibilang dengan keluarga besarnya sendiri, itu sudah sejauh itu jarak hubungan yang nggak deket sama sekali. Nah ternyata, sebelum keluarga ini tuh pindah ke perumahan Citra Garden di Kalideres, mereka itu juga sempat tinggal di daerah Gunung Sahari. Tepatnya di Gang Lilin, di mana itu sebenarnya adalah rumah dari ayahnya Pak Rudianto. Dan Budianto juga, berarti kan mereka kakak adik. Nama bapak mereka itu Pak Tan Gyok Jin, yang otomatis berarti dari kecil, Pak Rudianto dan Budianto itu tinggal di situ. Ya, rumah masa kecil lah bisa dibilang. Jadi awalnya nih, di sana itu tinggal Pak Tan Gyok Jin tadi, beserta istrinya, dan mereka ini punya 3 orang anak. Yang pertama ya Pak Rudianto, lalu Budianto, dan yang ketiga ada namanya Cacang. Mereka ini sudah tinggal di sana sejak tahun 1960-an, gengs. Dan menurut Pak RT yang pernah menjabat di wilayah itu, sewaktu keluarga ini masih tinggal tuh di Gunung Sahari, keluarga Pak Tan Gyok ini memang juga udah tertutup banget. Ini padahal posisinya Pak Rudiantonya tuh masih kecil ya, masih jadi anak. Belum berkeluarga kawin sama Bu Margareta, belum. Jadi ternyata, dari sisi keluarganya Pak Rudianto, di semasa kecilnya itu juga memang sudah tertutup. Maka dari itu bisa disimpulkan nih, dilihat-lihat, kalau ternyata sifatnya waktu dewasa dan udah punya keluarga sendiri itu keterusan dari gaya hidupnya yang lalu, ya mungkin memang dibina juga sama orang tua. Ya nggak jauh beda, sifatnya tertutup juga. Benar-benar kata tetangga yang ada di Gunung Sahari sana, mereka itu tuh pendiam dan tidak bersosialisasi. Mau ayah, istri, sama ketiga anaknya tuh, Rudianto, Budianto, sama Cacang, semuanya sama. Nah hingga Rudianto beranjak dewasa, dia menikahlah dengan Bu Margareta. Habis menikah, dibawalah itu Ibu Margareta untuk tinggal bersama di situ juga di Gunung Sahari. Jadi bisa dibilang kalau dari sisinya Bu Margareta ya, itu tinggal di Pondok Mertua Indah jatuhnya, gengs. Dan dari pernikahan mereka berdua itu lahirlah Dian. Nah, Pak Tan Gyok yang jatuhnya sekarang udah jadi kakek ya, punya cucu tuh si Dian, itu katanya punya usaha percetakan. Kayak buat-buat kartu undangan begitulah. Ya memang berada di rumah itu juga. Jadi usaha rumahan. Tapi anehnya lagi nih, Rudianto kala itu tidak bekerja dengan sang ayah. Maksudnya di sini biasanya kalau ada keluarga Tionghoa, di mana orang tuanya ini punya usaha, biasanya apalagi konteksnya anak pertama itu yang meneruskan dan membantu usaha orang tuanya. Tapi saat itu Rudianto malah bekerja di percetakan lain yang ada di pusat kota. Malahan adiknya yang Budianto itu yang baru dah membantu di percetakan di rumah bapaknya. Namun di tahun 1997, Pak Tan ini tuh sempat terjatuh di kamar mandi rumahnya, gengs. Ya orang tua emang suka biasa ya kejadian kepleset di kamar mandi gitu, makanya kan serem. Dan hal itu membuat Pak Tan menjadi cedera dan tidak bisa jalan lagi. Pokoknya jadi kondisinya tiduran aja gitu di kasur. Nah, lagi-lagi nih, menurut ex-ketua RT yang waktu itu menjabat di sana, anak-anaknya waktu itu pada cuek bebek. Padahal kondisi Pak Tan itu beber sakit nggak berdaya, cuma bisa tiduran di atas kasur. Maksudnya apa ya? Dikira awal ini kan misalkan ada orang sifatnya memang pendiam, sulit bersosialisasi, dan misterius ya emang tipikal orang introvert aja kali. Tapi ternyata kok sama keluarga sendiri nih satu rumah. Orang tua pula masa digituin, dicuekin. Jadi di sini ada dugaan. Memang sisi kemanusiaannya atau dari sisi psikologis dari anak-anaknya tuh patut dipertanyakan. Soalnya akhirnya si ketua RT-nya inilah yang akhirnya sering dimintain tolong sama istrinya Pak Tan atau ibunya Rudianto buat sekedar kayak tolong Pak beliin obat ke apotik. Pernah juga dimintain tolong dianterin ke rumah sakit pakai bajai. Nah maksudnya si ketua RT, ini kan anaknya ada 3 nih. Lah pada kemana? Mereka kan konteksnya masih tinggal tuh satu rumah dengan orang tuanya. Kok ya ini ibunya sampai harus minta tolong ke Pak RT buat hal-hal seperti itu dirasanya agak kebangetan. Pak RT pokoknya bilang nih anak-anaknya nggak pernah ngurus orang tuanya sama sekali. Padahal semuanya ini konteksnya anak kandung loh. Dan di situ kan ada juga nih Bu Margareta selaku mantu. Nah biasanya di Indonesia ya namanya mantu tinggal di rumah mertua. Bangun kesiangan aja kan takut ya. Ini mertuanya sakit, butuh dibelikan obat ke apotik. Atau nganter ke rumah sakit pakai bajai, ya masa iya sampai ketua RT-nya harus turun tangan. Makanya si Pak RT-nya dulu nih sempat heran banget sama hubungan dari keluarga ini. Kalaupun misalkan mereka ini tidak akur, ya harusnya jangan tinggal di situ juga dong. Kan ketemu tiap hari tuh tatap muka, apa nggak empet? Mungkin jawabannya tidak punya uang sendiri buat bisa tinggal mandiri. Ya kalau begitu nggak punya uang dan masih numpang tinggal nih, mohon maaf ya. Kan harusnya ada inisiatif lah untuk sekedar bantu-bantu. Sekalipun konteksnya itu adalah rumah orang tua sendiri. Tapi lagi-lagi semua ini tuh menurut informasi dari Pak RT yang pernah menjabat di situ ya. Ceritanya dia dulu katanya pernah nolong. Sampai-sampai pokoknya Pak Ketua RT-nya ini mendapatkan kabar kalau Pak Tan meninggal. Yang ujung-ujungnya dia lagi lah maksudnya si Ketua RT yang ngurusin tuh semua proses pemakamannya sampai surat-suratnya juga coba. Dan gak berselang lama, sang Pak istrinya Pak Tan tuh
ibunya Rudianto yang juga meninggal. Yang diduga karena stres ngurusin suaminya. Ya soalnya nggak ada yang tahu juga sebenarnya mungkin mereka punya penyakit apa gitu kali. Karena sama anak-anaknya kan nggak pernah dibawa sendiri ke rumah sakit, jadi mereka juga nggak pernah tahu keadaan sebenarnya dari orang tuanya itu. Dan setelah kepergian dari kedua orang tuanya tadi, Rudianto selaku anak pertama itu menjual rumah tersebut yang di Gunung Sahari tadi nih, dan akhirnya pindah ke perumahan Citra Garden di Kalideres pada tahun 1997, yang mana memang diduga uang jual rumahnya tadi tuh dipakai buat beli rumah yang di Kalideres. Sampai-sampai pokoknya si Pak RT ini geleng-geleng dengan kelakuan dari keluarga ini. Tahu-tahu sekarang mendengar berita tentang kematian Pak Rudianto yang sangat misterius. Pak RT bilangnya itu semua mah karma karena dulu dia menelantarkan orang tuanya. Ya cuman yang mau kita highlight di sini bukan karena masalah perkara karmanya ya, tapi ternyata tuh sifat cuek yang agak cukup kebangetan dan cukup aneh. Ternyata sudah turun-temurun dari kecil, terbangun di keluarganya waktu mereka tinggal di Gunung Sahari. Sampai pokoknya mereka udah pindah nih ke rumah yang di Kalideres. Tetangga samping-sampingnya itu kan juga akhirnya cerita nih, sekitar bulan Februari 2022 kalau nggak salah. Sempat si Pak Rudianto, terus juga Dian keluar rumah, tapi kakinya dibungkus plastik gitu sambil jalan. Terus pas ditanya kenapa kakinya, mereka diam aja nggak jawab, gengs. Kan emang berarti ini kelakuannya agak-agak super aneh. Dan uniknya nih, Bu Margareta yang selaku menantu tinggal di rumah mertuanya saat itu. Kok keikutan cuek juga? Ada apa? Kenapa bisa begitu? Yang ternyata sama adiknya pun, kabar-kabaran cecetan aja terakhir 5 tahun yang lalu. Berarti ini antara suami dan istri emang punya sifat yang bisa dibilang acuh tak acuh ya, gengs. Ya terhadap keluarga sendiri aja begitu, apalagi terhadap masyarakat sekitar. Cuma kalau anaknya Dian itu sih katanya agak berbeda. Karena Dian sewaktu kecil, itu kan juga sempat tinggal di rumahnya Pak Tanto yang tadi di Gunung Sahari. Nah, menurut teman masa kecilnya Dian, yang bernama Fitri yang tinggal di sana juga, jadi satu daerah lah tetanggaan, dibilang itu katanya Dian anaknya baik kok. Soalnya dulu nih, kalau mereka kemana-mana tuh hampir selalu barengan, berduaan terus nempel. Dan Fitri ini selalu dibelikan makanan atau dikasih barang-barang sama Dian. Yang mana Fitri juga bilang, kalau keluarganya Dian waktu itu bisa dibilang ya cukup mapan. Sampai suka traktirin dia kan soalnya. Ya berkecukupan lah. Tapi memang Fitri ini menganggap Dian itu merupakan orang yang sulit untuk berteman dengan banyak orang. Jadi bisa dibilang si Dian ini cuma berteman dengan beberapa orang aja termasuk Fitri ini. Karena sebenarnya Fitri ini punya 2 kakak cewek yang umurnya nggak jauh beda. Dan Fitri ini konteksnya suka bareng kakaknya juga kan. Tapi Dian ini nggak dekat sama mereka. Dia hanya memilih untuk mengobrol dan mainnya sama Fitri aja. Sampai akhirnya Dian ini harus ikut pindah keluarganya ke Kalideres di tahun 1997 tuh. Nah dari situ pun si Fitri ini udah lose kontak sama si Dian. Makanya dia kaget banget pas mendengar kalau sahabat kecilnya mati dengan keadaan yang sangat misterius sampai sekarang. Nah oke, dari sini kita bahas yuk teori-teori konspirasi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah konspirasi pembunuhan dan yang kedua adalah konspirasi bunuh diri dengan berbagai alasannya. Kita masuk ke konspirasi teori yang pertama dulu, di mana semua kejadian misterius ini diduga adalah sebuah kasus pembunuhan. Nah sebenarnya sih teori ini yang paling sulit dijelaskan ya, mengingat keadaan dari 4 orang ini semuanya tidak ditemukan adanya bekas luka-luka atau bekas penganiayaan dan sebagainya. Jadi murni terlihat seperti orang yang lemas karena berhari-hari tidak makan dan minum hingga kondisi tubuhnya mengering. Tapi menurut beritanya, cuma sebenarnya gue disclaimer dulu ya, gue agak sedikit sanksi walaupun ini dikatakan dari beberapa situs-situs berita yang ternama. Tapi pas gue cari tahu lagi, maksudnya ini gue pengen tahu infonya mereka itu dari mana. Apakah langsung kepolisian yang menyatakan atau gimana? Karena kayak nggak jelas gitu loh gengs di media. Ya anyway nih, maksudnya di berbagai situs berita itu tuh disebutkan kalau urutan kematian dari masing-masing orang di dalam rumah itu tuh berbeda-beda. Bahkan ada yang bilang sampai jedanya 2 harian gitu gengs. Nah dibilangnya itu urutan yang pertama kali mati adalah Pak Rudianto, lalu disusul sang istri Ibu Margareta tuh, terus yang ketiga Budianto, dan yang terakhir adalah Dian. Nah jikalau benar seperti itu urutannya, logikanya berarti orang yang terakhir kali masih hidup nih seharusnya kan bisa minta tolong kepada para tetangga-tetangga jika memang mau ditolong, jika memang masih mau bertahan hidup. Nah tapi dalam teori pembunuhan ini, ya namanya juga suatu case pembunuhan ya, di mana-mana orang terakhirlah yang masih selamat yang menjadi pelakunya dong. Berarti itu adalah Dian. Ya tapi kenapa nih pertanyaannya ujung-ujungnya Dian sendiri kan ikut menghabisi, berarti nyawa dia sendiri tuh apa tujuannya? Orang ternyata semuanya nggak selamat. Nah sebelum kita bahas analisa tujuannya, kita pertanyakan dulu dong, bagaimana caranya? Kok bisa sampai semuanya mati begitu? Karena kan tadi tuh nggak ada tanda-tanda dan bekas luka sama sekali di tubuh keempat orang ini. Makanya di sini ada teori liar yang rame banget dibicarakan dari forum diskusi Quora, di mana pendapat ini tuh ditulis oleh Arianto, yang mana pas gua baca juga cukup mind blowing ya. Di mana dalam tulisan itu tuh diduga kalau ada kemungkinannya
semua orang tersebut tuh mati karena diracun. Cuma racun yang dimaksud di sini tuh bukan racun biasa. Karena seperti yang sudah diberitakan ya, di lokasi kejadian itu kan ditemukan banyak banget bedak bayi yang nggak tahu buat apaan. Nah, ini gue pokoknya mengutip dari forum diskusi tersebut ya, dari Quora. Kebanyakan dari bedak bayi atau talcum powder itu katanya tuh memiliki komposisi kimia dan merupakan moisture adsorbent yang baik. Maksudnya di sini bisa menyerap air dan kelembaban dengan baik. Namun, komposisi dari mineral Mg, magnesium, dan es itu silikon ya. Koreksi aja tapi kalau salah. Yang terdapat maksudnya tadi di kandungan talcum powder, itu memang sebenarnya mudah dilacak. Dan ditemukan misalkan dalam forensik, kalau mereka akhirnya menemukan tuh senyawa-senyawa tadi dalam tubuh seseorang kalau makan kandungan-kandungan itu. Nah, tapi nih, ada bedak-bedak bayi dari merek-merek tertentu yang menggunakan namanya cornstarch. Atau bahasa Indonesianya itu pati jagung, di mana produk bedak versi ini dinilai memang lebih aman bagi kesehatan karena ya menggunakannya berarti bahan baku alami kan dari sari pati jagung, bukan dari bahan yang kimia-kimiaan lah. Nah, uniknya, selain bedak bayi, racun tikus generasi terbaru yang ada nih beredar sekarang-sekarang ini, itu juga dikatakan merupakan racun yang cukup aman bagi manusia karena menggunakan ada namanya corn gluten. Tapi maksudnya jangan lu makan juga ya. Maksudnya nih, kalau racun tikus zaman dulu tuh, misalkan kena tangan aja kan suka serem. Kerasanya panas apa gimana sampai kita harus pakai sarung tangan dulu. Perkara kandungan kimianya emang keras banget. Nah, tapi racun tikus yang beredar sekarang itu semacam lebih light. Dimana kalau kita nggak pakai sarung tangan, asalkan udah langsung cuci tangan, ya nggak terasa panas atau gimana-gimana juga di kulit. Nah, kandungan corn gluten tadi itu, misalkan kalau kemakan sama si tikus, itu memang berguna untuk menyerap air di dalam tubuh. Tepatnya di saluran pencernaannya ya kan, karena tadi makan. Yang akan mengakibatkan dehidrasi akut karena diserap semua tuh cairan tubuhnya. Makanya kebanyakan racun tikus sekarang, itu kan tagline-nya, tikus akan mati kering dan tidak meninggalkan bau. Bener nggak begitu? Bener dong. Pasti kalian tahu. Soalnya memang kalau racun tikus yang lama, itu kan bakalan tikusnya mati di mana misalkan di loteng begitu, susah diambilnya, terus malah menimbulkan bau bangke. Nah, lucunya di sini, itu dibilang ada benang merah antara racun tikus yang generasi baru dengan bedak bayi yang generasi baru juga. Yaitu bahannya mirip-mirip, pakai kon-konan tadi. Tapi sekali lagi ini hanya teori konspirasi ya. Buat dipertimbangkan dan dibahas aja. Kalau ada salah-salah atau menurut kalian gimana, langsung aja nimbrungin komen di bawah. Jadi maksudnya memang di sini ada cocok logi nih. Karena menurut berita kan, kondisi dari keempat orang tadi itu dibilang memang dehidrasi. Karena ya tidak makan dan tidak minum berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sampai-sampai Bu Margarita dan Dian kondisinya sampai mengering. Nah, menarik banget kan jadi ini teorinya. Tapi masalahnya, posisi mereka kan ada di dalam rumah. Kalau misalkan ini dehidrasi, mereka nggak minum lagi di hutan, kesesat di gurun pasir, sampai nggak bisa minum tuh berhari-hari, masuk akal. Tapi kalau di rumah, lah kan minimal bisa minum air keran. Lah minta ke tetangga, minta air doang gitu, masa nggak dikasih? Ya namanya manusia nih, kalau misalkan emang mau bertahan hidup, pasti bisalah menemukan cara untuk survive. Tapi kok ini ditemukannya baru sampai dehidrasi juga, kan aneh. Jadi apakah jangan-jangan orang-orang ini tuh mengkonsumsi barang-barang yang bisa beracun tadi, yang bisa menyebabkan dehidrasi seperti itu? Yang lain dan tidak bukan barang tersebut maksudnya adalah bedak bayi. Boom. Nah terus kalau misalkan mereka makan bedak bayi tuh, harusnya kan ada senyawa atau ingredients dari komposisi bedak tersebut yang akan ditemukan di dalam tubuh mereka dong. Nah, analisanya nih, jika memang mereka ini mengkonsumsi bedak bayi yang model lama tuh, yang masih pakai kandungan Mg, magnesium, dan Si tadi silikon, harusnya iya benar, bisa tuh langsung kedeteksi. Mudah dilihat sama ahli forensik, ada tuh di dalam tubuh. Tapi jika ternyata mereka ini memakan bedak bayi dengan merek-merek tertentu yang lebih eco-friendly, yang tadi pakai cornstarch tadi tuh, maka kemungkinannya bisa jadi memang tidak akan ada jejak yang tersisa. Ini penjelasannya gue baca ya, karena otak gue nih kagak nyampe lah buat ngapalinnya. Karena usus di perut manusia itu terdapat lebih dari 100.000 triliun mikroba yang berasal dari 200 hingga 8.000 spesies yang berbeda. Mulai dari bakteri, yeast, hingga virus sampai protozoa. Nah, misalkan ada seseorang mati karena memakan kandungan yang terdapat dari tadi cornstarch dalam jumlah yang tertentu yang membahayakan, mikroba-mikroba yang terdapat di dalam ususnya itu nggak lantas ikutan mati juga, gengs. Tetapi mereka ini akan terus berkembang dan memakan apa aja yang tersisa di dalam tubuh. Termasuk ya residu-residu dari bedak yang komposisinya itu kan menggunakan tadi tuh kandungan-kandungan alami yang bisa saja akhirnya dimakan oleh mikroba usus. Maka dari itu mengakibatkan tidak ada jejak apa-apa, jadi bersih gitu, kosong lambungnya.
Ih, gokil juga ya ternyata ya teori dari Mas Arianto ini. Gua rasa dia temannya sini Cikudo deh. Nah, tapi sebenarnya ada juga nih teori yang kedua dari Mas Arianto mengenai kemungkinan dalam keracunan gas. Yang bisa jadi bukan dari keracunan gas LPG juga sih, melainkan gas CO2 dari generator AC yang rusak. Mengingat kondisi rumah mereka kan memang sangat tertutup, yang memungkinkan gas beracun tersebut terperangkap tuh di dalam rumah. Ya, tapi untuk teori yang satu ini sepertinya otomatis gugur ya, gengs. Karena mau gas beracun yang misalkan disebabkan dari faktor eksternal ya pastinya. Mau dari apa? Kebocoran tabung gas LPG, atau generator AC kayak tadi, atau knalpot kendaraan gitu mungkin aja. Nah, masalahnya tapi di awal, itu memang sudah dicek ada atau tidaknya gas beracun yang tersebar di dalam ruangan tersebut. Dan jawabannya katanya dipastikan tidak ada. Jadi teori akan keracunan gas ini menjadi tidak valid ya. Makanya kita skip aja. Pokoknya disclaimer lagi-lagi, semua penjabaran tadi itu hanya asumsi atau teori konspirasi saja ya. Dimana untuk menganalisa juga segala kemungkinan-kemungkinan dari teori pembunuhan ini, sampai tidak menimbulkan sisa-sisa sama sekali. Nah, kita balik lagi ke posisi urutan kematian, di mana yang terakhir itu kan yang paling muda, yaitu Dian. Nah, untuk apa dia melakukan hal tersebut kepada anggota keluarganya sendiri? Jadi dengan penjelasan-penjelasan tadi ini dikait-kaitkan lagi, di mana baik yang berpendapat, bisa saja kemungkinan faktornya kelelahan. Maksudnya lelah mengurus keluarga yang usianya udah pada lansia tuh. Mengingat emang umur ayahnya 71 tahun, ibunya 68 tahun dan pamannya 69 tahun. Udah lansia semua itu. Nah, Dian ya masih berusia 40 tahun, itu dirasa yang paling memungkinkan jika memang bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Plus dari urutan kematiannya pun, itu kan juga katanya Dian yang terakhir. Nah, selain itu juga bisa sebenarnya alasannya faktor ekonomi. Seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya juga. Walaupun rumah mereka ya terlihat bagus, di daerah yang baik juga. Sampai-sampai ditaksir katanya harga rumahnya tuh ya bisa dijual 2-3 miliar. Namun sebelumnya diketahui juga ternyata sang paman nih Budianto telah menjual mobil satu-satunya yang ada di rumah keluarga itu yang memang merupakan atas nama dia juga di tanggal 20 Januari 2022. Jadi ada tuh mobil Honda Brio dijual ke dealer seharga 160 juta, guys. Nah, tapi kan berarti itu ngejualnya udah jauh ya, udah 10 bulan yang lalu. Dari peristiwa ini yang mengindikasikan kalau kemungkinannya mereka ini ya butuh uang. Karena sehabis itu mereka nih kalau kemana-mana katanya selalu order ojek online. Cuma anehnya lagi nih ya, menurut satpam setempat, mereka ini tuh kalau order ojek, itu selalu lewat jalan tikus yang ada di bagian belakang perumahan. Yang jatuhnya jadinya nggak lewat depan tuh, nggak lewatin pos satpam. Kalau begitu kan si satpam jadi kurang bisa mantau ya, kapan terakhir kali mereka pergi, atau kegiatan mereka gitu, karena nggak lewat, nggak ngeliat. Nah, selain dari satpam, ada juga penuturan dari tukang jamu yang biasa berkeliling jualan di daerah perumahan tersebut. Sebelum pandemi ini dulu, keluarga Pak Rudianto katanya sering beli jamunya. Tapi memang semenjak pandemi, itu jadi jarang beli lagi, nggak tahu kenapa. Sampai tahu-tahu nggak ada angin nggak ada hujan, si tukang jamu ini tuh dapat chat dari salah satu keluarga itu. Yang nanya bisa minjem uang nggak 50 juta katanya. Dibilang buat apa? Buat operasi, nggak tahu tapi operasi apaan. Di situ si tukang jamunya langsung menolak. Karena ya dia nggak punya juga uang sebanyak itu. Nah, jadi berarti kan memang ada indikasi kalau keluarga ini tuh sedang mengalami kesulitan ekonomi. Uang jual mobil yang tadi 160 juta, yang di bulan Januari, itu ternyata berarti kan nggak cukup. Belum sampai setahun, kok kayak mau minjem lagi 50 juta ke orang. Yang mana berarti tadi uang jual mobilnya itu buat apaan? Nah, ini yang harus ditelusuri. Apakah mereka terlilit hutang atau bagaimana? Ditambah lagi memang infonya kalau rumah itu memang mau dijual. Makanya mereka nih mau pindahan. Tapi ya para tetangga taunya rumah itu mau dijual aja, nggak tahu nih keluarganya mau pindah kemana emang. Dan apakah sudah ada tempat tinggal lain yang mau dituju atau belum? Karena pas keluarga ini tuh ditemukan sama polisi, di dalam rumahnya itu memang sudah rapi, kayak barang-barangnya sudah di-packing-packingin kayak orang mau pindahan. Dan menurut tetangganya, selama 2 bulan terakhir, anggota keluarga di dalam rumah itu emang udah jarang banget kelihatan. Nah, tetangga samping rumahnya tuh lagi-lagi memberikan kesaksian pernah pas-pasan sekitar 2 bulan yang lalu sama Pak Rudianto. Dan kayak pas iseng nanya ditanya, itu sama anaknya pada kemana Pak? Dijawab katanya sudah pergi. Yang mana jawaban itu ditafsirkan oleh si tetangga ya pergi ke tempat mau pindahannya itu rumah barunya. Sampai-sampai kan akhirnya listrik dari PLN-nya pun diputus. Ya makin dikira emang ini keluarga udah nggak ninggalin tempat itu lagi, dikira rumahnya kosong. Makanya si anaknya tuh Dian, katanya sempat emang minta untuk diputus aja udah nggak apa-apa listriknya. Waktu dikasih tahu tuh sama Pak RT kalau ada peringatan dari PLN. Nah, kejanggalan selanjutnya, menurut si tetangga sebelah rumahnya tadi ini masih, sempat katanya ada wanita berjilbab yang datang dan masuk ke rumah tersebut, gengs. Sampai-sampai si tetangganya ini ngomong tuh ke anaknya dia,
Itu tetangga baru kali tuh ibu-ibu. Mau lihat rumah-rumahnya ke dalam udah laku kejual nih berarti nih. Ya dikiranya si wanita itu pembeli rumahnya Pak Rudianto. Nah berarti perlu dicari tahu juga tuh menurut kesaksian tetangga tadi. Sebenarnya si wanita berjilbab ini tuh siapa? Apakah benar calon pembeli yang ingin melihat-lihat rumah? Atau ada kaitannya dengan peristiwa ini, gengs? Nah, ada juga dugaan lain mengenai teori pembunuhan ini, yaitu ada tentang perebutan harta warisan, seperti di kebanyakan kasus pembunuhan keluarga. Tapi mengingat kondisi ekonomi dari keluarga ini yang diduga sedang mengalami kesulitan, jadi hal ini juga agak dipertanyakan ya, rebutan harta dari mana nih? Ya cuman nggak menutup kemungkinan, karena kan masih ada aset yang paling berharga, yaitu rumah tuh yang seharga 3 miliaran. Nah, kalau benar ada perebutan harta, siapakah orang yang kira-kira ingin menguasai harta tersebut? Apakah dia sebagai dugaan pelaku dari semua teori ini? Cuman jawabannya kan ujung-ujungnya ya dia nggak selamat juga nih. Nah, berarti apa jangan-jangan ada orang lain di antara 4 orang ini yang merupakan pembunuh sebenarnya? Nah, makanya kasus ini tuh masih rumit dan semisterius itu, gengs. Nah, yaudah kita lanjut aja ya ke teori selanjutnya yang nggak kalah ramai diperbincangkan. Dimana clue-nya di sini lebih mencondong ke penemuan buku-buku dari berbagai ajaran agama dan kondisi lambung yang kosong juga. Kita langsung aja masuk ke teori yang pertama, yaitu mereka telah melakukan ritual berpuasa yang bernama Santara, di mana ritual itu memang ada dalam kepercayaan agama Jainisme. Jadi dalam hal ini ada 2 teori konspirasi. Yang pertama mengenai konspirasi agama dan kedua konspirasi sekte. Yang mana kalau dari segi agama ya Jainisme tadi. Dan kalau dari segi sekte, itu ada yang namanya sekte apokaliptik. Di mana di video kemarin sebenarnya udah sempat kita bahas sedikit. Tapi yang pertama kita bahas dulu dengan sisi agama ya. Mengenai ritual puasa dalam Jainisme ini. Jadi agama Jainisme adalah sebuah kepercayaan yang berkembang di India sana, gengs. Di mana dalam ajaran agama tersebut, ada yang namanya tadi tuh puasa Santara. Nah, dalam prakteknya, puasa ini biasanya memang dilakukan sama orang-orang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Di mana yang seperti kebanyakan puasa, itu dilakukan dengan cara mengurangi makan dan minum. Atau yang nggak makan dan nggak minum, sampai waktu yang ditentukan. Tapi di sini batas waktunya bukan sampai beduk maghrib, melainkan sampai mati. Karena mereka ini percaya dengan melakukan puasa Santara ini, dosa-dosa, karma-karma buruk, dan semua hal yang bersifat duniawi ini, itu akan terhapuskan sampai bersih. Dan kalau udah bersih nih, otomatis manusia itu akan dianggap kembali suci lagi kayak baru lahir. Dan jadinya bisa diterima di nirvana atau di surga, yang kekal abadi selama-lamanya. Ya tapi memang hal ini bisa dianggap sangat ekstrim ya, sampai mati. Sampai-sampai di tahun 2015 aja, itu pemerintah India juga sudah melarang. Walaupun katanya ada tuh dalam ajaran agama Jainisme tadi. Tapi udah nggak boleh ya. Nah, kenapa kasus keluarga Kalideres ini tuh dikait-kaitkan dengan puasa Santara? Karena kalau dicocok logiin emang jadinya menarik nih. Pertama, tadi kan dibilang, puasa Santara tuh umum dilakukan oleh orang-orang tua yang sudah sepuh. Semacam untuk membersihkan dirinya. Ya namanya udah tua kan juga makin deket ya sama kematian. Dan anggota keluarga di dalam rumah itu ya rata-rata tadi tuh udah pada lansia. Dan tujuan dari puasa Santara itu kan untuk menghilangkan dosa-dosa dan karma buruk. Ingat nggak cerita dari Pak RT yang ada di Gunung Sahari tadi? Yang dibilang kejadian baru-baru ini, itu adalah karma buruk. Perkara dulu mereka menelantarkan si orang tua. Pak, tantu, sakit-sakitan gak diurus. Nah, jadi bener kayak nyambung itu kan cocok loginya ya. Dimana memang semuanya kan terlibat. Ya Pak Rudianto, ya Budianto, itu gak ngurusin tuh bapak ibunya. Sampai akhirnya meninggal. Terus Bu Margareta pun sebagai menantu nggak ngurusin mertuanya. Termasuk dia yang semuanya dulu tinggalnya di rumah Pak Tan. Jadi anggapannya untuk menghapus semua kesalahan di masa lalu dan dosa-dosa lainnya. Mereka tuh menjalankan yang tadi tuh namanya puasa Santara ini. Gila ya, kalau orang tuh bikin teori tuh suka liar-liar banget. Bisa aja gitu. Nah, cuma berarti dari sini bisa dicari tahu lagi juga. Buku-buku agama yang ditemukan di rumah tersebut, itu memang katanya kan bukan buku-buku sekte ya. Nah, tapi ada nggak nih hubungannya dengan agama Jainisme? Ya udah, kita lanjut lagi deh ke teori yang kedua, yaitu sekte apokaliptik. Yang ini sebenarnya lagi-lagi gue udah bahas ya di video yang kemarin, di mana memang banyak pakar yang menduga kalau keluarga ini semacam menganut kepercayaan akan datangnya hari kiamat yang sebentar lagi. Cuman ya semua ini juga masih spekulasi lah. Karena ada rumor-rumor yang mengatakan kalau salah satu anggota dari keluarga di rumah itu memiliki semacam ilmu penerawangan yang suka mendapatkan kayak gambaran-gambaran tentang masa depan. Biar gampangnya ngomongnya indigo aja udah ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau orang mendapatkan penerawangan seperti itu beneran dari Tuhan apa dari setan. Nah mungkin suatu hari dia mendapatkan tuh sebuah gambaran kalau tahun depan itu akan gelap.
Seperti di berita-berita kan bilangnya juga begitu, tapi maksudnya gelap adalah resesi. Bukan kiamat dunianya hancur gitu, tapi Allahu alam ya. Cuman kalau maksudnya resesi berarti yang hancur ya perekonomian. Tapi dilihat dari segi ekonomi keluarga ini kan juga memang lagi goyah. Ditambah lagi dibilang tahun depannya resesi, ya bagi mereka mungkin ya udah beneran kiamat dianggapnya. Apalagi kalau maksudnya kiamat di sini bener hancur dunia. Percuma jual rumah lah, buat apaan lah dunia yang runtuh. Jadilah mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup terlebih dahulu. Sampai ada juga nih info terbaru, ini sebenarnya isu ya. Katanya dibilang ini ada indikasi 1 istri 2 suami. Karena kan seperti yang diketahui, kalau Pak Budianto selaku adiknya Pak Rudianto itu masih tinggal bersama mereka. Tapi sampai sekarang dia ini belum menikah. Padahal umurnya sudah sekitar 68 tahun, gengs. Nah, kurang lebih begitu, gengs. Kalau menurut kalian lebih tertarik dan percaya sama teori konspirasi yang mana? Komen di bawah. So, tadi gengs part 2 tentang kejanggalan kasus keluarga yang ada di Kalideres nih. Banyak banget spekulasi-spekulasi dan teori-teori konspirasi. Yang, aduh, gila banget nih orang-orang. Mikirin segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam kasus ini. Ya, tapi apapun yang sebenarnya terjadi mungkin, mereka-mereka yang sudah pergi sekarang, itu semoga bisa tenang ya. Kalau memang ada sesuatu yang harus terungkap, semoga ya bisa cepat terungkap. Biar semuanya bisa benar-benar tenang. Ya, semisal tadi tuh, kalau tahu-tahu kasus ini sebenarnya adalah kasus pembunuhan, ya pelakunya harus tertangkap dong. Pokoknya kita ikutin aja terus perkembangannya ya. Tumben-tumbennya di video kali ini otak gua agak ngebul begitu. Terima kasih yang udah pernah nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalian komen-komen aja di bawah. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mrs. Things selanjutnya. Assalamualaikum.